Ketika tahun 1991, Kiai Nawawi itu akhirnya didapuk atau diminta untuk menjadi imam tetap di Masjid Al-Burhan. Nanti saya panggilkan ya. Padahal itu adalah Kiai Nawawi sendiri. Nggak tahu itu Kiai Nggak tahu. Nawawi. Setelah akhirnya beliau pakai baju koko dan kemudian pakai peci, Baru dikenal. baru tahu. Ternyata ini tadi Kiai Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat-sahabat masjid dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Obama, obrolan asyik bersama Masjid Agung. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu ustadz, dengan salah satu penghafal Al-Quran, yaitu Al-Ustadz Ki Agus Adnan Maghfur MH Al-Hafiz. Beliau merupakan putra dari salah satu ulama besar di kota Palembang, yaitu putra dari Al-Ustadz Kiai Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Baik, mari kita sapa kali ini sama Ustadz Adnan Maghfur. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mas Rizky. Biasanya kalau kami dengar nih, panggilan Ustadz tuh Gus Adlan. Enaknya manggil Ustadz atau Gus ini? Kalau sekarang lebih familiar Gus ya. Karena ngikut dari banyakan teman-teman dari pondok juga kayak gitu. Banyak manggilnya Gus. Padahal ya secara budaya di Palembang ya jarang banget ya. Iya. Jarang banget Biasanya ada yang di Jawa. Nah, betul. Nah. Cuma sekarang sudah menjadi kebiasaan dari teman-teman manggil saya Gus. Saya nggak masalah. Mau dipanggil Gus boleh, Ustadz boleh, Mas juga boleh, kakak oke lah. Oke. Ya, kita ngikutin aja Gus saja. Oke, boleh. Sekarang kita bersama dengan Gus Adlan. Oke, bisa diceritakan sedikit Ustadz, bagaimana latar belakang Ustadz, kegiatan sehari-hari nih, bisa di-spill nggak? Oh iya, ya sebelumnya kami adalah putra ketiga ya, Oh, putra ketiga, ya. Putra ketiga dari Kiai Nawawi Denci. Beliau mempunyai 7 anak, yang kemudian empatnya itu adalah putra, dan kemudian 3-nya adalah putri. Saya termasuk anak yang ketiga, dan kemudian baru pulang ke Palembang setahun setelah beliau wafat. Sebelumnya anak masih baru, mungkin di tahun 2022 baru pulang ke Palembang. Sebelumnya di mana? Sebelumnya anak banyak menempuh pendidikan di Jawa. Mulai dari aliyah ya. Kalau anak MTS-nya itu di Sabilul Hasanah di Banyuasin punyanya Kiai Mudaris SM. Nah, kemudian melanjutkan studi di Madrasah Aliyah Tebuireng. Kemudian setelah itu baru melanjutkan S1 dan S2 di UIN Malang. Oh, di Malang maksudnya. UIN Malang. Nah, tepat 2021 beliau meninggal. Kemudian 2022 baru saya pulang. Nah, setelah itu baru kegiatan saya tidak lain melanjutkan ya, warisan yang kemudian yang notabene kadang dikatakan beliau nggak pernah mencetuskan atau menyebut dirinya sebagai pendiri, padahal founding father-nya adalah beliau, yaitu Pondok Pesantren Ahlul Quran. Beliau menyatakan ini adalah warisannya para guru-guru kami, bukan warisan atau bukan lembaga yang kemudian didirikan oleh beliau. Jadi beliau nggak menyebut namanya sendiri. Iya, luar biasanya itu. Padahal ya secara tidak langsung
bangunan yang kemudian berdiri dan kemudian santri yang kemudian banyak mondok itu ya berkat beliau juga. Tapi karena ketawaduan beliau, hormat kepada guru-guru beliau, beliau mengatakan pondok pesantren Ahlul Quran itu adalah warisan guru-guru beliau, di antaranya Kiai Abdul Rashid Siddiq, Kiai Haji Ahmad Dahlan Su'ad Kandis, Kiai Haji Sazili Mustafa. Nah, kegiatan saya sehari-hari sekarang melanjutkan warisan tersebut. Meneruskan yang sudah ada supaya tetap berjalan dan tetap bisa bermanfaat untuk umat. Insyaallah. Berarti pernah dengar nih Ustaz, katanya salah satu dari anak kiai itu namanya itu mengambil dari salah satu guru beliau. Ya, betul. Betul sekali. Jadi rata-rata yang kemudian nama-nama anak beliau itu banyak dihikmatkan atau disangkutkan kepada guru-guru beliau. Kalau nama mbak kami yaitu Zahratul Haya, itu cikal bakal, itu nama anak pertama. Anak pertama dari Kiai, itu dinisbatkan kepada Bu Nyai ketika Bu Nyai itu pertama kali ikut MTQ di Palembang. Jadi Bu Nyai itu kan di Jawa, kemudian kalau zaman dahulu masih banyak yang kemudian ngebon lah, istilahnya kayak gitu. Dan kemudian diutus dari Jawa ke Palembang memakai nama Zahratul Haya. Itu kemudian dijadikan nama mbak kami. Nah yang kedua, nah ini sebenarnya kakak kami, kakanda kami. Namanya adalah Abdul Rashid Siddiq, Ki Agus Abdul Rashid Siddiq. Itu dinisbatkan kepada gurunya Kiai langsung kan. Jadi ketika kakak kanda kami lahir, langsung cerita ke zuriyahnya Kiai Rashid. Secara tidak langsung waktu itu Bunda Nabila langsung pakai nama Baba, nggak apa-apa. Nah, kemudian lanjut ke kami anak yang ketiga. Nah, ini dinisbatkan kepada guru daripada ibu kami. Jadi cerita yang kami dapat, hikayat yang kami dapat dari beliau, ketika beliau menghafal Al-Quran, ibunda kami menghafal Al-Quran di Jombang, setoran ke Kiai Adlan, awal mulanya. Di Jawa? Jadi awal mulanya beliau cerita, ngafal Al-Quran langsung ke Kiai Adlan, wallahualam mungkin kalau hikayat yang kami dapat sampai surat Yasin, Kiai Adlan meninggal. Kiai Adlan meninggal dan kemudian dilanjutkan setorannya sampai selesai itu ke Kiai Maghfur. Berarti langsung disambungkan sama beliau, akhirnya ya alhamdulillahnya nama tersebut menjadi satu kata yang kemudian bisa bagus lah maknanya. Adalah Maghfur, pengampunan yang adil. Pengampunan yang adil. Nah, jadi dinisbatkan ke sana. Begitu juga yang lain-lain, yang adik-adik saya. Ada momen-momen yang kemudian itu dijadikan sebuah nama oleh Kiai Nawawi. Jadi nggak sembarangan gitu, saya memberi nama. Iya. Ada Ya, filosofinya, ceritanya sendiri. Iya. Ada ceritanya masing-masing. Oke, boleh nanya sedikit nih untuk Ustadz Gus. Gus sendiri itu sudah berkeluarga atau belum? Alhamdulillah sudah. Tahun 2022 tanggal 4 Desember saya menikah dan alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai satu putri. Satu putri. Doakan mudah-mudahan selanjutnya bisa nambah. Putri, satu istri. Doakan ya nambah anaknya ya, bukan Anak nambah istri. Kalau istri insya Allah cukup satu. Baik, berarti itu tadi keseharian dari Gus Adlan katanya. Membicarakan tentang Kiai Nawawi, Gus. Ada nggak sedikit atau bisa nggak ceritakan sedikit biografi singkat atau cerita tentang Kiai Nawawi gitu pada para jamaah sahabat masjid kita? Ya, Mas Rizky dan juga para sahabat masjid ya. Jadi beliau ini sosok yang luar biasa. Kalau kami katakan, kalau pernah kami dengar ya dari salah satu murid beliau dikatakan beliau ini adalah Syekhul Huffaz. Syekhul Huffaznya orang Palembang. Karena apa begitu masyhur di luar daerah nama beliau. Ketika ada santri dari dari Sumatera Selatan dan kemudian mondok di Jawa, pondok Quran, ketika pulang pasti dipesenin harus menghadap ke
Kiai Nawawi. Ya. Untuk menghafal. Ya, untuk setoran lagi kepada Kiai Nawawi. Ya. Jadi beliau sosok yang begitu dikenal. Beliau merupakan anak ke-7 dari 11 bersaudara dari Bapak Denci, Bapak Ki Agus Denci dan Nyimas Hajah Nonci. Ya. Beliau adalah anak ke-7 dari 11 bersaudara. Dan kemudian di keluarganya beliau memang cikal bakal beliau yang notabene mengarah ke keilmuan agama itu memang sudah terlihat karena sering sekali untuk melaksanakan PHBI dan lain sebagainya seperti itu kalau cerita yang kami dapat. Nah, kemudian sampai akhirnya beliau cinta terhadap Al-Quran, yang akhirnya pertama beliau ngaji ke Kiai Abdul Roni. Ya, Abdul Roni. Sebelumnya beliau berasal di kampung beliau adalah di Satu Ulu, seberang Ulu 1. Seberang Ulu 1, Kertapati, dan kemudian belajar ke Kiai Abdul Roni, terus berlanjut dan kemudian sampai akhirnya dipertemukan dengan Kiai Rosyid dan kemudian ditunjuk untuk melanjutkan tugas beliau mengimami di Masjid Agung Palembang. Yaitu mungkin secara singkat. Kemudian menikah dengan Ibu Nyai Lailatul Mu'jizat dan akhirnya sampai sekarang ada 7 anak beliau. Kemudian meninggal di tahun 2021 tanggal 27 Juni. Di usia yang di usia yang ke-63 kayaknya. 63. Lahir 1959, meninggal di 2021. Ya, 62 berarti ya. 62 kalau dihitung. Jadi itu sedikit kisah dari Kiai Nawawi. Untuk Kiai Nawawi sendiri masuk ke Masjid Agungnya itu sejak tahun berapa? Setahun setelah beliau selesai menghafal Al-Quran. Kalau hikayat yang kami cerita, ini disclaimer dulu nih. Ya, karena mungkin ada banyak cerita tentang beliau. Iya. Dan ini yang kemudian yang kami terima, cerita yang kami terima mungkin berbeda dengan yang lain-lain. Ya, beliau mulai selesai hafal Al-Quran yaitu di tahun 1984. 1984. Ya, namun menjadi imam Masjid Agung sebelum hatam waktu itu untuk menggantikan Kiai Rosyid. Waktu itu kalau nggak salah hafalannya masih 16 atau berapa gitu. Oh. Nah, itu pas tahunnya belum tahu. Ya. Cuma tahun 1984 beliau wisuda. Beliau selesai setoran dengan Kiai Rosyid. 1985 beliau wisuda. Ya, satu-satunya yang wisuda di Masjid Agung Palembang waktu itu. Ya. Murid Kiai Rosyid. Ya, diwisuda oleh Kiai Rosyid dan kemudian selanjutnya langsung melanjutkan beliau. Ya. Oh, sampai beliau wafat. Terus di Masjid Agung. Terus Masjid Agung, ya. Terus ke Masjid Agung dan kemudian mengajak beberapa muridnya, ya. Beberapa muridnya untuk mengimami. Ikut imam di Masjid Agung. Ya. Termasuklah salah satunya yang kemudian dikader ya. Gus Rasid itu kakak kanda kami yang kemudian masih sempat trio berarti ya. Gus Rasid, Ustadz Tarmizi dan juga Kiai Nawawi sama-sama ngimami tarawih di Masjid Agung waktu di itu. tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Mulai Gus Rasid itu mungkin 2018 atau 19 ya. Setelah Gus Rasid itu juara internasional. Beliau MTQ internasional 2014 atau 15 yang ada di PSCC. Nah, yang di Palembang ini. Yang di Palembang itu setelah nggak lama setelah itu kemudian didapuk untuk bergantian menemani Kiai Nawawi dan juga Ustadz Tarmizi untuk ngimam tarawih. Berarti sama seperti tahun kemarin dan ini biasanya. Iya. Kan kemarin berempat. Iya. Sama kemarin anaknya Ustadz Tarmizi. Iya betul. Kemarin kuartet. Awalnya trio. Kalau hikayat yang kami cerita yang kami dapat, Kiai Nawawi waktu itu ngimamin tarawih itu sendirian, 30 juz. Kurang tahu pastinya kapan kemudian ditemani oleh Kiai Tarmizi. Jadi sempat lama beliau sendiri ngimamin 30 hari itu. 30 hari beliau sendiri, 31 malamnya 1 juz lebih ya. Iya. 1 juz lebih. Tapi luar biasanya alhamdulillah banyak yang kemudian mengikuti jamaah. Iya. Mungkin juga pernah kami dapat cerita banyak jamaah Masjid Agung itu yang rela jauh-jauh
datang tarawih untuk diimami oleh Kiai Nawawi. Betul sekali. Ketika tahun 1991, Kiai Nawawi itu akhirnya didapuk atau diminta untuk menjadi imam tetap di Masjid Al-Burhan. Oh, yang dekat rumah beliau. Itu cikal bakal rumahnya beliau ya karena tugas ini. Jadi kalau cerita yang kami dapat waktu itu Haji Abdurrahman yang kemudian membangun Masjid Al-Burhan itu bapaknya Ustadz Zaki. Iya. Bapaknya Ustadz Zaki Abdurrahman waktu itu meminta ke Kiai Rosyid untuk ada imam tetap nih di Masjid Al-Burhan. Pengennya ini ya Pak, yang hafal Al-Quran. Ketika itu Kiai Nawawi lagi mijitin Kiai Rosyid. Seketika langsung Kiai Rosyid, ini aja nih. Spontanitas langsung nunjuk Kiai Nawawi. Waktu itu tahun 91 akhirnya pindah ke Swadaya, ya, di Jalan Swadaya di skip ujung situ, sampai akhirnya sekarang punya rumah di situ. Sampai sekarang rumahnya masih tetap. Iya. Oke, Gus, bicarakan tentang Kiai Nawawi tadi. Dari Gus sendiri nih, ada nggak momen paling berkesan bersama beliau nih, Gus? Ya, dari sekian sampai sekarang nih nggak terlupakan gitu. Ada satu momen ketika beliau mengantarkan saya mondok. Ya. Beliau mengantarkan saya mondok di Bantul waktu itu, di Yogyakarta. Waktu itu juga langsung diminta sama Ustadz yang ada di sana untuk menyampaikan ya wejangan untuk santri yang ada di sana. Beliau langsung memberikan wejangan ya bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu ada empat. Beliau bukan mengkategorikan, bukan tingkatan, tapi beliau ngomong ada empat. Yang pertama ada yang hafal secara tekstual, dan kemudian ada yang membaca Al-Quran secara kontekstual, dan kemudian emosional. Nah, tapi yang kemudian paling tinggi adalah spiritual. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas. Kalau memang Ana diundang lagi, kita bahas di obrolan selanjutnya ya. Iya, Berikutnya kita bahas apa itu tekstual, kontekstual, spiritual, dan juga emosional. Itu. Jadi momen ketika itu beliau sampaikan ke santri-santri yang ada di Bantul itu, oh jangan-jangan merasuk juga di kami. Pesan-pesan itu sampai sekarang masih kami ingat. Oh, itu. Jadi momen itu sampai sekarang masih kami ingat. Oke, berarti ini Gus, kan ibaratnya keluarga Kiai Nawawi itu termasuk anak-anak beliau juga itu kan terkenal dengan seluruhnya tuh penghafal Al-Quran. Ada nggak satu prinsip atau cara nih dari beliau dalam mendidik anaknya sehingga anak-anaknya tuh bisa menjadi penghafal Al-Quran semua nih sampai sekarang? Ya, kami di keluarga itu kalau secara tidak langsung paling banyak yang kemudian paling banyak pengaruhnya itu dari ibu. Ya, makanya benar nih kata Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ya, al-ummu madrasatul ula, karena yang ngajari kami waktu dari kecil sebenarnya ibu dari awal. Karena Kiai Nawawi banyak santrinya, kemudian santri yang mulai menghafal dan lain sebagainya, sehingga waktu di rumah itu terbatas. Jadi beliau itu banyak istirahat ketika di rumah. Akhirnya kami secara seluruh keluarga ya, 7 beradik itu semuanya ngaji awal mulanya ke ibu. Nah, tapi nggak pernah Kiai Nawawi itu nggak pernah sama sekali memaksa anaknya untuk menghafal Al-Quran. Sama sekali nggak pernah. Berarti kemauan dari anak itu sendiri. Nggak pernah sama sekali. Cuma mungkin sedikit memaksa ketika lulus SD harus mondok. Lulus SD harus mondok. Nanti di mondok di mana nanti baru ngalir. Anak pun waktu mulai sadar, mulai ada keinginan untuk ngafal Al-Quran di kelas 3 SMP semester 2. Baru ada keinginan. Ketika ingin tamat SMP itu baru? Iya, tamat SMP, terus ngomong ke kami manggilnya Buya ya. Kami manggilnya Buya, minta ke Buya untuk mondok yang hafal Al-Quran, pengen ke Jawa. Ya udah,
diarahkan sama beliau. Tapi secara pribadi beliau nggak pernah maksa kami untuk menghafal Al-Quran. Oh, berarti ya beliau ingin setelah tamat SD itu mondok. Iya. Harus. Iya. Itu untuk pondoknya sendiri nih Gus. Itu dari anak-anaknya sendiri yang memilih atau dari kiai sendiri nih yang menentukan ini Gus Rasid di sini, Gus Adam di sini atau gimana? Ada beberapa yang kemudian beliau yang menentukan. Saya lulus SD langsung mondok di Sabilul Hasanah, beliau menentukan. Oh, Gus Rasid dan juga Mbak Zahro mondok di Sabilul Hasanah, beliau juga yang menentukan. Dan kemudian melanjutkan di Sunan Pandanaran nih. Sunan Pandanaran di Yogyakarta, beliau yang kemudian menentukan Mbak Zahro dan kemudian dan Gus Rasid. Nah, waktu itu nggak mau kami. oh. Jadi Iya, aneh itu termasuk yang kemudian nggak mau mondok bareng lagi sama kakak-kakak saya. pengen misah berarti. Iya. Jadi ada pengalaman mondok bersama kakak itu kadang gimana ya? Kayak canggung. Ya. Canggung, benar. Dan Ya, ngerasa diawasin terus gitu Gus ya. Kadang diawasin, kadang diperbandingkan. Diperbandingkan. Akhirnya Jadi milih untuk misah pondok. Kalau anak kemudian milihnya di Tebireng. Ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh beliau. Kemudian anak milihnya di Tebireng. Pokoknya enggak. Oh, beliau tetap memberikan opsi juga. Memberikan opsi gambaran. Pengen pondok apa? Pondok Quran nih. Langsung dikasihkan beberapa gambaran. Ini ada pondok, silakan mau ini apa. Akhirnya milih di Tebireng. Itu. Oke, untuk ini Gus, tadi kan kita udah momen berkesan dari Kiai Nawawi. Mungkin banyak orang nggak tahu, ada nggak nih momen lucu gitu, bersama beliau atau momen unik bersama beliau gitu. Mungkin kan dari jamaah-jamaah atau orang-orang di luar sana kan nggak tahu nih tentang Kiai Nawawi. Gimana sih, pernah nggak sih Kiai itu ada keunikan atau kelucuan gitu? Kalau kebiasaan beliau di rumah memang sedikit jenaka ya. Jenaka. Beliau itu sangat sedikit jenaka terhadap siapapun, terutama terhadap adik beliau, yaitu Nyayu bibi kami, Cek Ju kalau kami manggilnya, Nyayu Nurul Bariyah. Beliau tuh selalu ngusilin Cek Ju itu. Ya. Kalau ada mobil jenaka itu hampir sama. Kebanyakan santrinya. Ya. Jadi pernah ke rumah, ya. Beliau itu pasti setiap pagi jemur keset. Beliau itu pasti setiap hari jemur keset. Ada salah satu santrinya waktu itu ke pagar ya, pagar, dan kemudian ini nanya, Kiai Nawawi ada nggak di rumah? Oh, ada, nanti saya panggilkan. Padahal dia santri tersebut nanyakan kepada Kiai Nawawi sendiri. Oh, yang jawab Kiai Nawawi. Iya. Ini Kiai Nawawi itu kadang pakai sarung ya sampai di atas perut, kemudian keluar nggak pakai baju, jemur keset atau pakai baju putih oblong ya. Kemudian jemur keset, ada santrinya, saya mau bertemu Kiai Nawawi, ada nggak? Oh iya, nanti saya panggilkan ya. Padahal itu adalah Kiai Nawawi sendiri. Nggak tahu. Setelah akhirnya beliau pakai baju koko dan kemudian pakai peci, baru dikenal. Baru tahu. Ternyata ini tadi Kiai Nawawi. Itu kalau di rumah atau di mana itu sosok yang humoris berarti, ya? Bukan sosok yang kayak selalu serius, selalu ini enggak gitu ya. Bisa menempatkan kondisi ya, sesuai dengan kondisi. Kalau waktunya serius beliau. Tapi kemudian kalau waktunya santai, tertawa, ya lebih banyak tertawanya sih di rumah. Itu pun sama anak-anaknya juga gitu. Iya. Anak-anaknya itu luar biasa jenaka semua sih sebenarnya. Ya. Berarti di luar dugaan para jamaah. Sosok Nawawi kan seorang ulama besar. Jika kita tahu kebiasaan atau keunikan beliau, itu memang di luar dugaan. Kebiasaan sendiri nih, tadi kan dari keunikan Kiai Nawawi gitu kan, dari kelucuan, mungkin hal yang tidak diketahui orang. Mungkin nih, dari kebiasaan Kiai Nawawi atau rutinitas nih, ada nggak salah satu kebiasaan beliau itu yang Gus kagumi? Beliau sosok yang kami kagumi yaitu
kegiatan beliau yaitu beliau tuh nggak pernah lewat sholat malam ya, nggak pernah lewat yang namanya sholat malam. Semalam pun nggak. Nggak pernah. Pasti beliau bangun sebelum subuh dan kemudian disitulah beliau banyak mengulang hafalan, dan itu banyak dipesenin sama kami ya. Ngulang hafalan yang paling enak itu adalah ketika di dalam sholat. Paling nikmat itu adalah ketika di dalam sholat. Pesan beliau kepada santri-santrinya ya, minimal paling enggak satu kali lah, sekali di dalam hidup. Kalau kita penghafal Al-Quran, selesai hafalan kita di dalam sholat. Satu momen aja, satu kali aja, maksudnya kayak gitu. Nah, ya itu yang kemudian kami kagumi dari beliau, selalu bangun malam dan nggak pernah lewat satu kali pun. Mungkin pernah lewat yang kalau beliau dalam keadaan kurang enak, nah itu baru kurang sehat dan lain sebagainya. Tapi setahu kami beliau selalu bangun sebelum subuh untuk melaksanakan qiyamul lail. Itu yang nggak pernah lewat. Berarti salah satu amalan dari beliau nggak pernah lewat sholat malam, satu malam pun gitu misalnya. Itu oh ya, ada satu lagi. Beliau setiap habis subuh pasti baca Yasin. Setiap habis subuh beliau pasti baca Yasin. Makanya sekarang satu kali aja. Jadi setiap habis subuh dimanapun sekarang di lembaga yang kemudian dinaungi beliau ya, itu pasti baca surat Yasin setelah habis subuh. Itu salah satu rutinitas beliau. Di Masjid Al-Burhan yang sampai sekarang pun masih tetap. Sekarang Ustaz Zaki ya, itu setiap habis subuh juga tetap. Berarti tetap dilanjutkan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Beberapa amalan yang kemudian ditinggalkan tetap dilanjutkan. Mungkin ini untuk Kiai Nawawi nih Gus ya. Ada nggak nih Gus satu pencapaian terbesar Kiai yang sampai saat ini tuh orang nggak tahu gitu? Mungkin Kiai Nawawi itu apa gitu? Salah satu pencapaian yang jarang diketahui oleh orang. Mungkin hanya diketahui oleh keluarga aja atau orang terdekat. Ya. Kalau pencapaian, mungkin orang tahu tapi nggak sadar. Apa itu Gus? Ya, memasyarakatkan Al-Quran ya. Memasyarakatkan Al-Quran. Begitu banyak orang di Palembang yang kemudian mencintai Al-Quran karena beliau ya. Ya itu tadi salah satu momennya, ada beberapa jamaah dari luar yang kemudian pengen diimami oleh beliau. Oh iya, itu salat tarawih ya, salat tarawih dan lain sebagainya. Ada beberapa yang kemudian ikut ngafal Al-Quran karena beliau. Ini secara nggak sadar itu sebenarnya. Pesan beliau itu pasti ketika tadarusan habis tarawih ya, kan setiap tadarusan beliau menyampaikan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ya. Itu di ayat Al-Qur'an ya. Kita ini di hidup di dunia ini ya tujuannya adalah takwa kan ya. Nah, maka salah satu yang kemudian kita lakukan adalah mensyiarkan Al-Qur'an, mensyiarkan Al-Qur'an. Nah, beliau itu pencapaian yang lain, kemudian yang lainnya adalah banyak yang kemudian masjid-masjid sekarang ya, peninggalan beliau, di mana beliau pernah ngimam di situ, lanjutkan tradisi khataman Al-Quran di dalam bacaan sholatnya ya. Dalam sekali iya, dalam setiap hari. Jadi ada yang satu hari 2 halaman, atau satu kali sholat 2 halaman, ada yang satu kali sholat 1 halaman. Sampai sekarang masih ada sekitar beberapa masjid yang tetap melanjutkan itu. Nah, ini pencapaian yang luar biasa sih. Kan sampai dengan pencapaian itu orang-orang nggak sadar. Iya, orang-orang nggak sadar. Kan ada juga nih Ustaz, Gus. Orang itu menyebut atau menjuluki Kiai itu sebagai Al-Quran berjalan. Mana nih menurut Gus? Kalau dari Gus, iya, ya. Kalau dikatakan Al-Quran berjalan, setuju juga ya. Ana setuju karena ya itu tadi mensyiarkan Al-Quran ya. Ya, termasuk diantaranya adalah beliau sebagai penyimak ya,
beliau itu selalu kritis terhadap apapun segala sesuatu ya. Ada salah satu masjid yang kemudian tulisan kaligrafinya tuh, oh ini kelebihan alif misalnya nih, ya. Beliau tahu. Jadi seperti Quran berjalan. Dan kemudian ketika ketika di jalan ada beberapa yang kemudian ayat-ayat Al-Quran yang disimak, yang dilantunkan oleh santrinya, lupa, beliau selalu mengingatkan. Termasuk diantaranya ketika di RRI ya. Dan kalau dulu masih bergabung sama RRI ini, tadarusan setelah taraweh. Setelah taraweh itu pasti beliau selalu memperdengarkannya dan kemudian mengingatkan kalau ada yang salah ya. Jadi Al-Quran yang berjalan itu ketika bukan hanya secara hafalan tapi secara tingkah laku ya. Orang yang hafal Al-Quran ya, bukan lisannya aja yang harus dijaga, akhlaknya juga harus dijaga ya. Jadi kalau sampai beliau nggak pernah mengatakan saya ini Al-Quran berjalan, enggak, tapi kemudian orang yang kemudian menjuluki beliau. Karena secara akhlak setahu kami ya, beliau mencontohkan bagaimana akhlaknya Al-Quran. Itu yang kemudian banyak orang mengatakan, oh ini Al-Quran yang berjalan nih. Ya itu sangat mengamalkan Al-Quran. Iya, luar biasa. Itu bahkan sampai sekarang pun semua amalan yang beliau lakukan tadi masih dilakukan. Masih tetap berlanjut. Alhamdulillah ada beberapa yang masih tetap dan kebanyakan banyak berlanjut. Salah satunya tadi yang tadarus setelah tarawih tadi. Kalau saya ingat kami itu keliling gitu biasanya. Iya betul. Ada beberapa masjid. Keliling masjid. Betul. Keliling berarti hampir 30 masjid. Masjid Agung itu dapat awal nuzulul Quran sama haflah terakhir berarti 27-nya masjid-masjid yang berbeda. Ya. Sampai sekarang masih diteruskan. Masih terasa kehadiran beliau ya, karena masih banyak juga yang minta, boleh nggak kami kemudian dimasukkan ke dalam itu, sampai ngantri juga. Oh, masjid-masjid itu. Iya, ada yang tahun ini masuk, tahun depan belum bisa masuk kayak gitu. Gantian. Ini termasuklah berarti salah satu juga nih peninggalan beliau mungkin yang sering kita dengar di Masjid Agung sebelum azan. Iya. Suara beliau itu kayak terasa masih ada beliau gitu. Betul. Setiap dengar itu. Betul. Ini doakan ya sahabat masjid dan juga Mas Rizky ya. Doakan ini lagi dalam proses penyelesaian murotalnya beliau. Karena file yang asli itu belum tahu di mana nih file yang aslinya kan. Kalau yang aslinya itu dulu tuh beliau sering nyalin kaset yang kaset pita. Kaset pita disalin ke sini. Nah, ini lagi karena sering disalin, nah yang ada sekarang itu banyak yang kemudian kurang orisinil ya. Ada beberapa yang kemudian kurang pas, matnya kepanjangan dikit, dan kemudian ada beberapa ayat yang kemudian terpotong dan lain sebagainya. Nah itu mungkin mudah-mudahan nanti doakan sahabat masjid dan juga Mas Rizky bisa selesai jadi full 30 juz ya, full 30 juz, dan mudah-mudahan nanti pertanggal ya, kalau kami dulu di pondok Tebireng tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2 ya, tanggal 3 juz 3 ya. Kalau enggak sekarang enggak, kalau di Masjid Agung nih tanggal 1, 2, 3, 4, 5 juz 9 terus itu. Jadi diulang terus. Juz itu aja yang diputar. Ya karena mungkin kalau hari Kamis Yasin. Ya. Mungkin kedepannya bisa ditiru juga. Juz hari tanggal 1 Hijriah juz 1. Yang diputar gitu. Ya. Semoga kita doakan semoga ini ya mudah-mudahan selesai Gus ya. Ya amin. Oke. Untuk dari Gus sendiri dan keluarga nih, ada nggak Gus tantangan dalam meneruskan perjuangan beliau gitu, kayak
di pondok atau di mana gitu? Ada nggak tantangan atau apa ya ibaratnya itu? Iya gitu pokoknya. Iya. Tantangan dakwah gimana? Ya. Jelas banyak sekali tantangannya. Tantangan yang luar biasa. Banyak sekali tantangan yang kemudian kami hadapi. Ya. Melanjutkan itu lebih sulit daripada membuat sesuatu. Ya. Kalau kita ngomong bahasa sepak bola, juara itu lebih mudah daripada mempertahankan juaranya. Ya, ini hampir sama. Banyak yang kemudian ketika ada beliau, ngikutin majelis beliau. Oh, ketika beliau nggak ada, hilang. Wallahu alam, ya. Wallahu alam. Nah, itu banyak juga terjadi. Ya. Jadi tantangannya lebih kompleks kalau kami mengatakan. Atau resiko menjadi anaknya kiai, ya. Pasti ini dirasakan oleh gus-gus yang lain juga sih. Gus-gus yang lain ya. Semua gus yang ada di Indonesia lah ya. Kalau kita melaksanakan perbuatan baik, pasti dianggap sesuatu hal yang wajar. Atau sesuatu, kalau kita melaksanakan prestasi, mendapatkan prestasi, pasti dianggap sesuatu yang wajar karena anaknya kiai. Ya. Tapi kemudian kalau kita melaksanakan kesalahan, kita juga pasti jadi yang disalahkan. Iya, jadi sama-sama disalahkan. Ya, sama-sama diwajarkan, kadang wajar baik atau anak kiai. Dan kemudian kalau kita melakukan hal buruk kemudian atau tidak berprestasi, anak kiai madai cai itu, ya. Biasanya kan kadang ada kesalahan, kok anak kiai gitu sih. Gitu kan? Jadi benar salah juga ya nambah salah, ya. Jadi ada nama besar beliau itu ya masih tetap menjadi beban pada kami. Berarti menjadi tantangan itu dari nama besar beliau tadi, ya. Yang sulit untuk mempertahankan gitu. Mempertahankannya. Ya mudah-mudahan lah, minta doanya dari sahabat masjid sekalian, ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan beliau, ya. Sama-sama melanjutkan. Ya. Ini Gus, untuk sahabat masjid nih Gus, ada nggak Gus satu kalimat, mungkin kalau misal Gus bisa bicara dengan Kiai Nawawi nih sekarang, ada nggak kalimat atau kata yang ingin Gus sampaikan kepada beliau? Ya, atau yang belum tersampaikan gitu. Ya. Ana belum pernah terima kasih beliau. Belum pernah terima kasih telah mendidik kami seperti ini, ya. Kami ucapkan, Buya, terima kasih sudah bisa mendidik kami, sudah bisa ya memberikan kehidupan yang layak, ya, kepada kami semuanya, sehingga kami bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Dan di sana mudah-mudahan Buya tenang, dan mudah-mudahan doain kami di sini bisa melanjutkan perjuangan sama-sama kita memasyarakatkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat. Kita doanya. Oh. Mungkin sekarang ya untuk penutup nih Gus, ada nggak satu pesan atau harapan pada masyarakat agar terus mengenang dan mengambil pelajaran nih dari perjalanan hidup Kiai Nawawi? Ada nggak satu pada jemaah masjid? Oke. Sahabat masjid dimanapun Anda berada, ya, kita ini adalah umat Islam, ya, umat Islam yang diberikan nikmat yang luar biasa, ya, peninggalan yang tidak pernah ada orang yang menyalahkannya, ya, yaitu Al-Quran, ya. Al-Quran itu pernah melewati lisannya Nabi Muhammad, yaitu insan yang paling mulia, pernah melewati malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, ya. Dan kemudian itu adalah firman Allah yang sampai sekarang tidak pernah ada terjadi perubahan. Pesan kami kepada sahabat masjid semua, ya, jangan pernah lupa atau tinggalkan untuk membaca Al-Quran, ya. Karena itu adalah ibadah yang kemudian paling afdol. Ya, dapat membaca aja, membaca Al-Quran sebagaimana kita biasanya, ya, membaca Al-Quran. Kalau kita memang masih terbata-bata, jangan putus asa, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-mahiru bil Quran
ma'al kiramis safaratil bararah. Ya. Orang yang mahir dengan Al-Quran itu bersama dengan para malaikat. Kemudian hadis tersebut disambung, walladzina yata'ata'una fihi falahu ajrani. Dan kemudian orang membacanya dan kemudian dia terbata-bata di dalam membacanya, jangan putus asa, falahu ajrani, baginya 2 pahala. Ya. Pesan kami, jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Itulah jemaah masjid, selalu diingat pesan dari Gus Adlan, putra dari Kiai Nawawi Denci Al-Hafiz. Itu juga termasuk pesan untuk kami sendiri, Gus. Ya, sama-sama. Pesan saya juga itu. Ya, ya sama lah kayak kita khutbah, usini nafsi wa iyyakum. Ya, yang pertama kali dipesankan adalah untuk diri kita sendiri dulu. ya. Ya. Baru kemudian untuk sahabat-sahabat masjid dan juga Mas Rizky. Baik, sama sahabat masjid dimanapun Anda berada, kita telah tiba di penghujung acara podcast Obama, obrolan asyik bersama Masjid Agung. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari Gus Adlan tadi, termasuk juga dari perjalanan hidup Kiai Nawawi, dan juga kita menemukan beberapa fakta unik baru nih dari Kiai Nawawi mungkin ya, yang jarang mungkin baru kita ketahui saat ini. Kita doakan juga semoga semua impian Kiai Nawawi dan juga keluarga yang meneruskan impian beliau diberikan kelancaran, Amin, amin. diberikan kesuksesan dan juga keberhasilan dalam mencapai semua impian Kiai maupun impian dari keluarga Kiai Nawawi tersebut. Oke, sahabat Obama, dimanapun Anda berada, kita telah tiba di penghujung acara pada hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe YouTube YMA TV Palembang Official, dan juga disaksikan semua episode Obama, obrolan asyik bersama Masjid Agung. Jangan lupa di like dan share. Dan juga jangan lupa diikuti semua sosial media Masjid Agung Palembang, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang pastinya menarik dan juga dengan narasumber yang luar biasa. Saya Muhammad Rizky Ismail dan juga Gus Adlan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.